Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Masih bersama saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran Relasional. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menyangkut tentang relationship marketing. Ya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, demi kelancaran jalannya perkuliahan kita, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari kemarin dan selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, kali ini di dalam manajemen relasional kita akan membahas tentang beberapa hal. Nah, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari prodi, bahwa mahasiswa di akhir perkuliahan diharapkan tidak hanya bisa mengerti saja dan memahami, tetapi juga bisa menjelaskan dan menerapkan beberapa hal yang disampaikan di dalam materi, di dalam kehidupan nyata nantinya. Nah, di dalam materi kali ini, capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu attracting, retaining, and growing customer. Nah, di dalam materi kita kali ini ada beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah dengan topik pertama yaitu relationship marketing, kemudian the service profit chain, customer deliver value, kemudian customer loyalty and retention, building lasting customer relationship, customer value, delivery network, and the last is total quality marketing. Hari ini kita akan membahas topik ini. Ya, mungkin ini akan agak sedikit memakan waktu. Wah, di depan kita ini sudah ada simbol, 3 simbol nih. Kayaknya kalian udah tahu sih, ini lagi happening banget ini kali ini. Ini simbol-simbol yang digunakan di dalam film Squid Game. Nah, ini mudah-mudahan kalian tahu ya Squid Game. Udah nonton belum nih? Nah, saya sudah nonton nih. Gimana nih Squid Game? Oke. Di dalam relationship marketing, bahwa relationship marketing itu dibuat, kemudian di-maintain, dan diperkuat dengan value, dengan nilai. Antara siapa? Antara perusahaan dengan customer, dan juga perusahaan dengan para pemercaya kita. Baik itu distributor, agen, supplier, kemudian perusahaan logistik, pergudangan, dan lain-lain. Nah, hal ini merupakan bagian dari relationship marketing. Nah, kalau kita tahu, saya mengingatkan marketing ini ada 3 ya, ada internal marketing, ada external marketing, dan juga ada interactive marketing. Nah, ini saya mengingatkan dari perkuliahan yang terdahulu. Nah, kalau kita bicara tentang relationship marketing, then kita bicara tentang the service profit chain. Gimana sih rantai dari jasa yang disampaikan
supaya menuju ke profitability. Pertama, ada growth and profitability, bahwa setiap perusahaan ini nantinya akan setelah berjalan perusahaan ini nantinya akan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini biasanya diikuti dengan perbaikan-perbaikan dari kualitas internal, baik itu secara prestasi, kinerja, dan juga efisiensi dan effectivity. Nah, kemudian dari pertumbuhan dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit, ini sudah pasti karyawannya puas. Kalau karyawan sudah puas, maka bisa dikatakan karyawan juga loyal terhadap perusahaan, dengan catatan kompensasinya sesuai, gitu ya. Maka nanti di dalam pekerjaannya atau dalam menjalankan tugas-tugasnya, para karyawan ini memperbaiki kinerjanya. Otomatis kalau kinerjanya baik, kualitas perusahaannya atau kualitas internal perusahaan menjadi lebih baik juga, ya. Nah, kemudian ada external quality. Yang namanya external quality itu yang gimana sih? Nah, external quality itu adalah di mana para customer ini mendapatkan nilai yang worth it. Jadi kalau yang namanya customer mendapatkan barang atau jasa yang kita tawarkan, ini mereka merasa puas dengan nilai yang didapatkannya. Oh, saya bayar segini dengan produk atau jasa tertentu gitu ya. Saya bayar dengan sejumlah biaya tertentu, sekian, tarifnya sekian. Oh, worth it. Jangan sampai kita di luar ekspektasi dari customer kita. Kalau di atas ekspektasi customer kita akan mendapatkan value satisfaction yang bagus. Tetapi kalau kita di bawah ekspektasi dari customer kita, nah kita bisa kehilangan pasar nantinya. Nah, kemudian ada yang namanya customer retention. Nah, kalau bicara tentang customer retention, ini biasanya kita dihadapkan dengan loyalitas pelanggan. Kemudian pembelian yang berulang. Dan juga hubungan yang baik antara karyawan ya, atau perusahaan dengan customer. Dan juga kita dihadapkan dengan isu positive wound. Apa itu positive wound? Ini yang namanya word of mouth ya, atau positive word of mouth. Kalau sekarang biasa dikenal dengan buzzing istilahnya. Nah, ini bagian dari pemasaran gitu ya. Buzzing ini bagian dari pemasaran. Unconventional strategy atau strategi yang tidak biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, maka setelah kita mendapatkan customer retention dengan positif, maka ini akan kembali perusahaan lebih tinggi lagi pertumbuhannya dan lebih tinggi lagi mendapatkan suatu keuntungan. Nah, di dalam service profit change ini, hal ini selalu berulang. Jadi dari growth and profitability, kemudian employee satisfaction and loyalty, kemudian customer and value satisfaction, dan mendapatkan customer retention. Nah, ini akan berulang lagi ke awal lagi. It's like the chain gitu ya, atau life cycle. Nah, ini the service profit chain di dalam relationship marketing. Nah, kemudian bagaimana sih kita mendeliver nilai kepada pelanggan kita atau kepada customer kita? Pertama, ada 4 yang bisa disampaikan, bahwa ada value of the product.
kemudian value atau value of the services, atau juga value of the personnel atau nilai dari karyawan yang melayani, ya. Atau juga value of the image, baik itu the image of the product or the services or the image of the corporation. Nah, ini ada 4 value, ya. Product, service, personnel, and the image. Nah, 4 hal ini yang didapatkan oleh customer as a total customer value. Nah, selain itu juga ada biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam mendeliver value tadi kepada customer. Pertama, monetary, ya. Udah pasti biaya monetary, biaya macam-macam. Kemudian time cost, ya, biaya waktu. Kemudian ada energy cost and physical cost. Yang pasti semua mengarah kepada total customer value. Kalau yang product, service, personnel, and image value itu didapatkan dari feedback setelah customer mendapatkan barang atau jasa yang kita tawarkan. Tetapi kalau biaya-biaya ini dilihat dari internal perusahaan. Nah, total customer value tadi ini menjadi sesuatu yang didapatkan oleh customer, yaitu value yang dirasakan oleh customer. Apa? Macam-macam. Bisa melalui good services, bisa melalui good product, atau juga good image. Mana yang didapatkan? Nah, ini semua adalah yang didapatkan dari perusahaan kepada customer kita. Nah, di dalam customer deliver value, hal ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Apakah dengan value yang didapat kita mau membeli lagi barang yang kita beli, atau kita tidak mendapatkan value apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan sebagai customer. Kalau kita tidak mendapatkan value yang terbaik dengan harga yang relatif, maka kita nggak akan beli lagi. Nah, this is how the customer deliver value from the corporate to the customer. Ya, kalau kita bicara product value proposition, ya hampir mirip, gitu kan? Sebetulnya apa sih yang didapat customer dari membeli barang atau jasa yang kita tawarkan? Kalau tadi kita bicara misalnya Apple, gitu ya. Kalau kita udah dapat image, di have, ya kan? Atau seseorang yang mapan, atau dengan ekosistemnya, value ekosistemnya. Atau kita beli sepatu Nike, ya, dengan image bahwa sepatu dengan seseorang menggunakan Nike itu pasti energik, kemudian sportif, dan lainnya. Atau kita mau beli gadget Samsung yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dan budget kita, ya kan? Misalnya mau beli tablet, tetapi tidak terlalu mahal, dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, gitu. Ada. Atau dengan kapasitas yang besar, dengan kemampuan yang besar juga ada.
pilihannya. Kalau mau membeli gawai dengan varian yang banyak, dengan harga yang relatif. Mana yang kita dapatkan dari produsen kalau kita sebagai customer? Ya, this is the total customer value, deliver to customer, deliver value, in customer deliver value. Wah, ini kok saya jadi jelimet nih. Pada ngerti nggak ya? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimana sih kita mendapatkan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan? Wah, ini agak lebih ini lagi ya, dalam lagi pembahasan kita. Pertama, kita harus sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kalau barang atau jasa yang kita tawarkan ini sudah sesuai dengan ekspektasi pelanggan kita, baik itu secara kebutuhan atau keinginannya, ini kita sudah mendapatkan kepuasan pelanggan. Atau bahkan over expectation. Nah, ini kita lebih mendapatkan loyalitas pelanggan, gitu kan? Kemudian pengalaman pelanggan ketika membeli pada masa yang lalu. Mereka cukup puas nggak? Kalau mereka cukup puas, artinya mereka akan rela untuk membeli kembali. Kalau sudah rela membeli kembali, mereka akan menjadi loyal terhadap barang, jasa, ataupun juga yang kita tawarkan. Ya. Nah, kemudian customer satisfaction juga bisa didapatkan melalui persepsi atau opini dari teman-teman dan juga para marketer, para pemasar kita. Nah, kalau dari teman-teman ini dari buzzing ya, membicarakan suatu hal, produk atau jasa yang dia gunakan, kemudian dia ceritakan bahwa saya puas dengan produk atau barang jasa yang dibelinya kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada koleganya, dan seterusnya. Yang didapat dari mana? Yang didapat dari pengalaman dia memakai barang atau jasa, atau juga mendapatkan informasi dari para pemasar. Baik itu pemasar dari perusahaan atau pemasar dari testimoni-testimoni yang customer sudah beli lebih dulu dari kita. Maka ini akan mendapatkan customer satisfaction. Setelah itu, atau juga kita bisa mendapatkan informasi dari pesaing kita. Dan janji-janji dalam propaganda kita atau di dalam iklan yang kita sampaikan. Nah, sesuai nggak nih? Kalau nggak sesuai, wah, agak sulit ya. Mendapatkan kepuasan pelanggan dari barang atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi sebagai produsen kita harus pintar-pintar nih ya mengolah hal ini. Nah, kalau tadi barang atau jasa kita sudah bisa dikatakan sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa mendapatkan loyalitas. Tetapi kalau produk kita ini jauh di bawah ekspektasi customer, wah ini customer akan merasakan ketidakpuasan, bahkan tidak mau membeli lagi. Nah, kalau tadi produknya gagal atau produknya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dengan harga yang relatif mungkin terjangkau, gitu. Nah, bagaimana dengan yang sesuai?
Wah, kalau yang sesuai ini udah pasti kita mendapatkan customer satisfaction. Ya. Begitu juga kalau yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau produk kita sudah mendapatkan ekspektasi di luar, artinya lebih dari apa yang diekspektasikan pelanggan terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan, ini kita akan mendapatkan customer loyalty atau bahkan highly satisfied or delighted. Nah, ini kita bicaranya tentang customer satisfaction. Jadi jangan sampai kita salah mempersepsikan tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan kalau barangnya tidak bisa diterima oleh pasar, maka pelanggan tidak akan membeli lagi, atau dengan catatan atau dengan kata lain bahwa customer ini merasa tidak puas gitu. Tetapi kalau sesuai dengan ekspektasinya, maka kita mendapatkan kepuasan pelanggan. Tetapi juga kalau ternyata barang atau jasa kita yang kita tawarkan kepada customer ini melebihi ekspektasi, maka kita akan mendapatkan customer yang loyal terhadap barang, jasa ataupun corporate. Gitu kira-kira. Setelah itu di dalam customer loyalty and retention ini yang namanya pelanggan dengan kepuasan tertinggi ini akan membuat suatu keuntungan bagi perusahaan. Apa saja? Less price sensitivity. Kemudian remain customer longer. Bahwa harga tidak akan menjadi masalah. Kemudian akan menjadi pelanggan tetap ya, dengan waktu yang cukup lama. Kemudian bicara tentang selera dan bicara tentang kehebatan-kehebatan perusahaan kita dan juga produk ataupun barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, ada hal yang berbeda antara loyalitas dengan satisfied customers. Artinya, kalau yang namanya satisfied customer belum tentu dia loyal. Tetapi kalau yang namanya loyal, customer yang loyal, ini artinya bahwa the customer is completely satisfied. Completely satisfied. Dan customer yang demikian, ini memiliki ikatan emosional dan rasional preference dari produk, barang, jasa yang ditawarkan. Artinya, dengan demikian, customer akan menjadi loyal. Kita mau jual apa saja, akan dibeli. Mau tawarkan harga berapa saja, akan dibeli. Karena apa? Konsumen kita sudah loyal. Konsumen kita sudah tahu intinya dari produksinya, dari kemasannya, dari kehandalannya, ya kehandalan barang ataupun jasa, kemudian dari experience-nya gitu. Sudah kita dapatkan. Maka customer akan menjadi customer yang loyal atau yang setia. Nah, ini tentang customer loyalty and retention. Nah, kemudian bagaimana sih membangun hubungan yang jangka panjang dengan para customer? Pertama, kita harus
mengetahui financial benefits. Misalnya program-program marketing apa saja yang dilakukan. Misalnya ada paket buy one, get two, ya kan? Atau juga diskon, atau pre-sale, atau yang lainnya. Atau juga social benefit. Misalnya kita melakukan riset terhadap produk yang kita pasarkan atau terhadap barang jasa yang kita pasarkan terhadap pelanggan gitu. Supaya kita bisa tahu sebetulnya kebutuhannya dan keinginannya pelanggan ini apa saja sih gitu ya. Nah, yang kemudian adalah structural tease, bahwa kita melayani pelanggan ini harus dengan special equipment, dengan teknologi yang serba canggih, teknologi yang high end atau sophisticated. Supaya apa? Supaya mendapatkan barang atau jasa yang dengan kualitas baik, terbaik malah dari apa yang sudah kita produksi. Nah, 3 hal ini, baik financial benefit, social benefit, and structural tease, ini merupakan alat dari pemasaran. Supaya apa? Supaya bisa mengeratkan hubungan antara perusahaan dengan customer. Nah, ini bicara bagaimana mengeratkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Banyak ya. Nah, ini adalah secara garis besarnya saja. Nah, terus kalau customer value and delivery network bagaimana? Pertama, yang menjadi pertimbangan adalah pertama customer. Customer bagaimana karakteristiknya? Kemudian retailer. Ada di mana saja retailer kita? Bisa bisa dijangkau di area mana saja. Ya, retailer kita. Kemudian produsernya ada di mana saja plant kita atau pabrik kita. Bisa nggak menghasilkan produksi dengan jumlah sesuai dengan demand kita. Kemudian vendor. Apakah vendor ini bisa mendukung produktivitas kita dalam memproduksi? Dan juga raw material supplier. Kalau hal ini terganggu, raw material supplier dan vendor terganggu, ini kita bisa gagal produksi. Atau bahkan bisa tidak berproduksi. Nah, kalau kita lihat customer value itu dapatnya apa saja ya? Ini dapatnya. Kalau yang namanya taking order, itu dari customer ke perusahaan. Tapi kalau yang namanya delivery network, itu dari raw material supplier sampai ke tangannya customer. Jadi permintaan akan suatu barang, ya, bahwa akan didapat keinginan dan kebutuhan customer. Maka perusahaan ini harus betul-betul menjaga chain-nya, menjaga siklusnya, baik itu retailernya, produsernya, vendornya, baik raw materialnya. Tetapi value apa yang didapat dari perusahaan ke customer adalah bagaimana prosesnya, menggunakan special equipment apa saja. Kemudian juga apakah ini diproduksi dengan teknologi yang serba canggih untuk mendapatkan barang dan jasa yang sophisticated. Nah, ini customer value and delivery network. Ya. Nah, ini sudah ada film yang lagi fenomenal saat ini, yaitu Squid Game.
Nah, kita membahas sedikit tentang Squid Game ya. Kok membahas Squid Game? Iya, ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Nah, saya akan mereview sedikit tentang film Squid Game. Jadi, di dalam Squid Game ini baru selesai seasonal 1 ya, kalau nggak salah. Kemudian nanti akan diteruskan sampai 9 seasonal. Nah, di balik film Squid Game ini yang diproduksi oleh Siren Picture, ini ada dua perusahaan yang besar di belakang itu, yaitu Bucket Studio Corporation dan Showbox Corporation. Nah, si Bucket Studio Corporation ini perusahaan yang mewakili aktor utama Squid Game, yaitu Lee Jun Jae. Nah, kemudian apa sih kontribusi dari perusahaan ini? Perusahaan ini mendistribusikan keuangan di Korea selama ini. Dan sudah ada lebih dari 2.000 konten film dan drama dari perusahaan ini. Nah, dengan adanya dia launching atau mengeluarkan film Squid Game, ini sahamnya naik sampai 70%. Luar biasa kan? Gara-gara Squid Game doang. Nah, bagaimana dengan Showbox Corporation? Nah, Showbox Corporation ini sebetulnya adalah perusahaan di balik production house-nya, yaitu Siren Picture. Siren Picture ini menaruh sejumlah modal. Showbox Corporation ini menaruh sejumlah modal di production house-nya di Siren Picture. Nah, Showbox ini juga sudah lama ya berkiprah di Korea Selatan. Dan kalau di Indonesia ini udah kayak XX1 gitulah. Kalau di Korea tuh atau di Seoul itu mereka mengoperasikan bisnis bioskop juga lah gitu ya. Bisa mungkin XX1 atau yang lain gitu ya kalau di Indonesia. Nah, dengan adanya launching film Squid Game ini, ternyata sama dengan Bucket Studio bahwa Showbox ini sahamnya naik 50%. Wah, ini luar biasa ya impact-nya gitu. Padahal cuman film pendek aja dengan durasi antara 30 menit sampai 1 jam. Ya kan? Kita tahu ada pemeran-pemeran yang luar biasa yang terkenal juga di sana, yaitu ada Lee Jong Jae, kemudian ada Park Hae Seo, terus ada Wi Han Jun ya, dan masih yang banyak lain. Nah, ini film ini sangat fenomenal. Nah, ini sedikit tentang Squid Game. Pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih kok bahasnya Squid Game, Kak? Ini film trailer ya. Wah, ini ada boneka yang kalau dia mengarahkan kepalanya ke kita harus diam gitu. Kalau enggak nanti ditembak sama pasukan segitiga. Wah, ini film ini saya nonton tuh film yang dengan warna ceria sekali gitu. Warna pink dan hijau toska. Ya kan? Warna ini sangat dominan sekali. Jadi kayaknya sih kalau kalian nonton nggak akan bosan ya. Gitu. Tapi sayangnya ini film thriller gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Nah, bisa untuk kita bahas. Nah, sebagai contoh di dalam total quality marketing, di dalam pemasaran Squid Game. Squid Game ternyata tidak melakukan iklan besar-besaran. Tetapi mereka menggunakan buzzing atau
Kalau istilah lamanya word of mouth. Yang dikenal bahwa buzzing ini it's a classic way in marketing. So the Squid Game ini is an example of the media social successful untuk mendorong mendorong mengenerate pemasaran yang ada untuk memasarkan Squid Game. Mereka lebih banyak menggunakan Twitter, Facebook, dan Instagram untuk saling buzzing, menceritakan ini itu, kemudian informasinya ditambahin dan seterusnya supaya orang penasaran gitu. Dan di dalam pemasaran, ya, ini adalah tren baru untuk mematahkan teori-teori yang ada. This is marketing across the business with the media social, with the networking social. Social networking. Make a new trend in marketing across the business with the media social. Ya. Nah, ini adalah contoh cara atau contoh dari total quality marketing yang dilakukan di dalam memasarkan film Squid Game dari Korea Selatan. Nah, terus ini lebih dalam lagi. Contohnya total quality marketing itu di dalam Squid Game apa saja ya? Dalam filmnya, bukan dalam cerita filmnya. Atau saya bahas deh dalam cerita filmnya. Ya, sedikit tapi. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa buzzing ya menggunakan classic way in marketing, tetapi dengan menggunakan media sosial ya. Kemudian sudah jelas ini mengikuti tren yang saat ini, gitu ya, nggak kayak zaman dulu gitu ya. Ini memasarkan, kalau zaman dulu kan bikin billboard besar gitu kan. Sudah tersedia di bioskop kesayangan Anda. Nah, gitu kan. Nah, kalau ini udah nggak gitu. Sudah nggak pakai billboard lagi. Sudah nggak pakai iklan-iklan di TV. Sekarang pakainya sudah di media sosial. It's follow the trend. Ya kan? Nah, di dalam total quality marketing yang dilakukan, baik itu dua perusahaan besar yang menjadi pemodal utamanya, ini mereka mengeksplor keinginan dari customer. Apa sih sebetulnya yang diinginkan customer? Oh, mereka juga ingin membantu memasarkan film ini, gitu kan? Oh, gimana caranya ya? Oh, kalau gitu jangan ada iklan billboard, pakainya media sosial supaya ada interaksi di dalamnya. Jadi keseruannya itu bukan hanya melalui filmnya aja gitu, tapi keseruannya membahas hal itu atau mendorong pemasaran yang dilakukan, memviralkan. Wah, ini udah luar biasa, hebat sekali. Nah, di dalam film yang saya tonton itu ada beberapa nilai-nilai yang saya tangkap gitu ya. Pertama, nilai bagaimana kita memanage keuangan. Kemudian di dalam mencapai sesuatu hal, kita harus punya strategi. Nggak bisa asal jalan aja, gitu ya. Jadi kita harus punya strategi. Strateginya apa saja? Nah, harus begini, harus begini, harus begini. Ditata dari perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, sampai ke controlling and monitoring. Yang berikutnya adalah don't trust anyone in business.
kita harus apa ya, don't trust tuh, harus waspadalah terhadap semua orang. Karena tidak semua orang sama dengan kita, memiliki visi dan misi yang sama. Ada yang aji mumpung, ya kan? Ada yang memang benar-benar serius. Ada yang ya udah asal aja lah, yang penting ada. Gitu. Nah ini nggak boleh begitu. Kita harus benar-benar don't trust anyone in business. Karena kalau udah bicara tentang uang, nggak ada uang itu nggak punya teman, gitu kan? Nggak, kita juga tidak punya uang dengan nama kita, gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa uang itu milik kita. Nah ini ya. Kemudian yang saya dapatkan juga ada happiness di situ. Bahwa di film itu ada happiness juga. Bahwa kalau misinya berhasil gitu atau misinya bisa dilewati gitu ya, selamat gitu ya, walaupun dengan berdarah-darah dan lain-lain gitu ya, luka sana luka sini, tapi setelah berhasil itu ada happiness. Bagaimana kita mengejar kebahagiaan. Nah, itu yang sulit di dalam hidup. Nah, di dalam film ini tuh ada gitu ya. Nah, saya mendapatkan beberapa lah yang bisa saya tangkap di film itu. Nah, kemudian satu lagi, saya tuh jadi terngiang-ngiang gitu. Nah, ini mengingatkan kalian juga nih semuanya, bahwa di dalam film itu ada yang namanya Oh Ilnam, ya. Ini berkata begini kalau bahasa Indonesianya lah. Ada persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dan orang yang memiliki terlalu banyak uang. Nah, hidupnya itu dua-duanya tidak menyenangkan. Jadi kalau kita punya terlalu banyak uang, apapun yang kita beli itu nantinya akan biasa aja, tidak lagi menyenangkan gitu, memiliki barang yang kita beli. Karena apa? Kita dengan mudahnya mendapatkannya karena uang kita banyak. Ya kan? Nah, ini kata si Oh Ilnam nih, ya. Yang saya ingat ya dari film itu. Jadi ada persamaan antara antara orang yang tidak memiliki uang dan orang yang memiliki terlalu banyak uang. Sama-sama tidak menyenangkan. Tapi kalau saya pilih yang punya banyak uang atau yang nggak punya uang ya. You decide, ya kan? Nah, selain itu, nah ini ada cerita di balik itu juga. Itu saya memperhatikan di dalam film itu, ternyata ada promosi di balik film-film itu, di dalam film itu. Ini salah satu pemerannya ini menggunakan sepatu Vans. Wow, sepatu Vans itu mahal. Saya aja punya cuma satu-satunya. Ya kan? Nah, sepatu Vans slip-on warna putih. Begitu film itu launching, semua sepatu Vans slip-on yang warna putih itu dicari sama orang. Dan harganya yang tadinya cuma berapa? Sekitar 600-700, ada juga sih yang 2 juta gitu ya. Itu bisa harganya udah sekarang 3 juta, 4 juta gitu. Gara-gara film Squid Game ini. Gitu ya. Untungnya saya udah punya satu tuh. Tapi bukan slip on saya. Masih tali-tali gitu. Ya kan? Sepatu Vans slip on warna putih, tiba-tiba harganya melesat jas. Nah, ini kan salah satu promosi juga. It's a part of the total quality marketing. Ya. Dan ada lagi impact-nya. Ternyata karena ini diputar di Netflix,
bukan di umum gitu ya. Ini yang punya akun Netflix mana yo, udah bayar belum? Nanti diputus loh. Nah, ternyata karena ini diputar hanya di Netflix, semua orang beli akun Netflix. Dan jumlah akun Netflix atau pemirsa Netflix ini naik drastis. Sekarang udah naik terus setiap hari. Ya, saya ada data dari beberapa teman saya yang punya data gitu ya. Jumlahnya naik terus, Pak. Wah, kita belum bisa kasih angka gitu, tapi naik terus. Wah, ini dia. Otomatis apa? Dari film Squid Game ini banyak sekali yang didapatkan. Dari yang tadi saham Showbox naik 50%, kemudian apa namanya, perusahaannya juga naik sahamnya menjadi 70%. Ada lagi sepatu Vans yang menjadi fenomenal, ya kan? Selain filmnya yang fenomenal, itu ada sepatu Vans slip-on putih yang fenomenal. Kemudian apa namanya, di luar itu jumlah pemirsa Netflix, artinya gini, bahwa yang namanya total quality marketing ini adalah integrated of the marketing. Pemasaran yang terintegrasi. Ya. Bukan hanya pemasaran internal, bukan hanya eksternal, bukan hanya interactive marketing, tetapi integrated marketing. Semuanya bisa jadi pemasaran. Tidak lagi menggunakan cara-cara lama, tidak lagi menggunakan apa namanya, jadul ways, ya kan? Udah hari gini masih juga pakai iklan di majalah, di koran, ketinggalan udah, ya kan? One way communication. Sekarang itu justru customer itu menginginkan interactive communication. So dia merasa bahwa saya ikut membantu memasarkan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu, sehingga saya mendapatkan value dari apa yang saya beli. Nah itu loh, mendapatkan value itu. Nah itu kira-kira sedikit tentang Squid Games yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berada di kelas saya. Kira-kira itu saja dari saya. Mari kita buka diskusi, ya, diskusi menarik nih, apalagi ada Squid Games, ya kan, untuk kita bahas lebih lanjut. Terima kasih paparan dari saya, materi tentang manajemen pemasaran relasional. Sampai di sini. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.